Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang penalaran dan pengembangan paragraf. Dengan nama kelompok sebagai berikut. 1. Saya sendiri Muhammad Iqbalis Sukma Alam. 2. Rica Ayi Solihatunisa. 3. Muhammad Afif Nur Cahaya. 4. Faridah. 5. Bintang Desa Eva Najji. 6. Adnan Wirayuda. 7. Ade Wahyu Al-Fahdi. 8. Zilan Fikri. 9. Livia Bella Ayu Asyara Barsid. 10. Snaini Syahro. Baik, materi yang pertama adalah pengertian penalaran dan paragraf. Nah, apa sih penalaran itu? Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Dan berkenaan dengan pengertian penalaran, menurut Kraft dan Mulyono menegaskan bahwa penalaran adalah proses berpikir dengan menghubung-hubungkan bukti, fakta, petunjuk, eviden, atau hal yang lain yang bisa dianggap sebagai bahan bukti yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Baik, apa itu paragraf? Paragraf adalah bagian terkecil dari suatu teks atau sebuah karangan yang berisi beberapa kalimat yang saling berhubungan satu sama lain, yang disajikan secara sistematis dan logis, dengan utuh atau koheren, dan padu atau kohesif, dan berisi suatu pikiran atau gagasan sesuatu. Yang selanjutnya yaitu definisi penalaran dalam paragraf. Penalaran dalam paragraf adalah logika yang digunakan penulis untuk mengembangkan paragraf sehingga gagasan yang ingin disampaikan kepada pembaca dapat tertuang dengan baik. Karena itu, istilah penalaran paragraf seringkali disebut sebagai pola pengembangan paragraf. Lalu selanjutnya ada hubungan penalaran, pikiran, dan bahasa. Bagaimana hubungan penalaran, pikiran, dan bahasa? Di dalam hubungan pikiran dan bahasa dikenal dengan adanya nama inner speech dan external speech. Inner speech berarti suatu ujaran, yakni pikiran yang berkaitan dengan kata. Sedangkan external speech menerangkan bahwa pikiran itu terwujud dalam kata-kata. Lalu bagaimana hubungan di antara ketiga itu? Hubungan antara pikiran dan bahasa juga pernah diteliti oleh Piaget. Menurut Piaget ada dua macam modus pikiran-pikiran terarah atau directed, atau pikiran intelligent, dan pikiran tak terarah atau pikiran austitik. Kemudian ada jenis-jenis penalaran paragraf dan kesalahan penalaran. Jenis-jenis penalaran paragraf. Yang pertama, ada penalaran induktif. Penalaran induktif sendiri adalah proses penarikan kesimpulan berupa prinsip yang berlaku umum berdasarkan fakta yang bersifat khusus. Kemudian, ada 3 bentuk penalaran. Yang pertama, ada generalisasi. Generalisasi adalah penalaran yang melalui sebuah proses dari kumpulan pernyataan yang kemudian digabungkan menjadi kesimpulan pada umumnya. Yang kedua, ada analogi. Analogi sendiri adalah penalaran yang dihasilkan dari pengamatan dan ditarik menjadi sebuah kesimpulan dengan gejala perbandingan. Yang terakhir, ketiga, ada sebab akibat. Sebab akibat sendiri merupakan sebuah peristiwa yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak, yang penyebabnya pasti memiliki akibatnya. Yang kedua, yaitu penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang khusus. Dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, menarik kesimpulan secara tidak langsung. Adalah suatu proses penarikan kesimpulan yang memerlukan 2 data sebagai data utamanya. Yang kedua, menarik kesimpulan secara langsung.
yaitu suatu proses penarikan kesimpulan yang ditarik dari satu premis. Yang selanjutnya yaitu kesalahan penalaran. Kesalahan penalaran ialah kesalahan dalam proses pengambilan keputusan seperti gagasan, pikiran, kepercayaan, dan simpulan yang salah. Contoh, matematika adalah pelajaran yang paling sulit karena memiliki banyak rumus setiap materinya. Apa saja jenis-jenis kesalahan penalaran? Jenis-jenis kesalahan penalaran adalah ada dedukasi yang salah, generalisasi terlalu luas, kekeliruan kausalitas, analogi yang salah, argumentasi bidik orang, kesalahan relevansi. Kemudian jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf narasi. Adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang di dalamnya terdapat alur cerita, setting, tokoh, dan konflik tetapi memiliki kalimat utama. Ciri-ciri dari paragraf ini yakni dirangkai dalam urutan waktu baik berupa alur maju atau alur mundur. Yang kedua, paragraf deskripsi adalah suatu paragraf yang menceritakan atau memaparkan sesuatu secara jelas. Ciri-ciri dari paragraf ini adalah menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu dengan memakai panca indera. Yang ketiga, ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi yaitu suatu paragraf yang memaparkan cara atau petunjuk supaya pembaca memahami bacaan dengan jelas. Ciri-ciri dari paragraf ini yakni terdapat definisi atau pengertian mengenai istilah dari suatu topik pembahasan. Yang keempat, ada paragraf argumentasi. Merupakan suatu paragraf yang mengutarakan suatu pendapat atau ide yang mempunyai alasan yang mendukung. Ciri-cirinya yakni kalimat utama berupa suatu pendapat atau gagasan yang disampaikan oleh penulis. Yang kelima atau yang terakhir, ada paragraf persuasi. Merupakan paragraf yang mengandung ajakan atau bujukan kepada pembaca supaya melakukan atau mengikuti apa yang dituliskan dalam paragraf tersebut. Ciri-ciri dari paragraf ini yaitu sering memakai alasan-alasan yang kuat diikuti dengan data dan fakta yang menjadi pendukung untuk mengajak. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.